Bab 045. Yah, lihat tuh kelakuan adik kamu. Seenaknya bawa-bawa nama Abi buat melindungi diri. Mentang-mentang disayang banget sama Abi, jadi ngelunjak dia, ketus Asia mengadu pada suaminya. Jangan ngomong sembarangan kamu, Cakra. Hidup kamu itu berharga. Benar kata kakakmu. Chandra menatap sang istri sekilas lalu kembali fokus pada Cakra. Jangan asal ngomong seolah-olah nggak ada orang yang mencemaskan hidup kamu seperti tadi. Maaf, Bang. Lirih Cakrawala. Niatnya cuma bercanda agar keluarganya tak sedih-sedih amat. Kok malah makin baper semua. Tambahin lagi pukulannya, Kak Ika. Biar benjol kepalanya sekalian. Imbu Zahira yang turut kesal dengan perkataan Cakrawala. Jangan sadis-sadis lah, Dek. Abang baru pulang loh. Protes Cakrawala dengan wajah memelas. Zahira membuang muka. Ngambek. Jadi, kaki kamu gak akan bisa normal lagi. Lirih Chandra sambil menatap kaki kanan sang adik. Cakrawala tersenyum miris. Ia turut memandangi kakinya kemudian menggeleng. Sudah takdir dari Allah aku harus bernasib begini, Bang. Pengorbanan kaki ini, ia memegang paha kanannya. Rasanya sangat sepadan dengan keselamatan anak-anak itu. Dan, aku sama sekali nggak menyesal sudah menukar kakiku dengan nyawa berharga mereka. Ya Allah, Cakra. Aisyah tak mampu menahan haru. Betapa mulianya hati sang adik ipar. Andai dirinya yang berada di posisi Cakrawala kala itu, mungkin ia tak akan seberani Cakra dalam mengambil resiko. Udah, bahas topik lain aja, yuk. Ujar Cakrawala yang berusaha mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih menyenangkan. Malam makin merangkak naik. Hingga tak terasa, sudah 3 jam lebih mereka mengobrol dan saling bertukar cerita dengan serunya. Obrolan keluarga itu terkesan random. Apapun bisa jadi bahasan termasuk Saka yang mulai diteror seorang gadis remaja seumurannya karena tak kunjung pulang ke Sulawesi. Jadi, rencananya abang akan benar-benar pindah ke sini lagi. Tanya Cakrawala pada Chandra. Rencananya gitu. Kasihan si adek kalau harus tinggal sendirian di sini, jawab Chandra seraya menatap. Zahira. Sawah sama kebun kita, gimana? Gampang. Puang Arsyad bisa cari orang buat ngerawat. Cakrawala mengangguk paham. Cakra, panggil Chandra dengan tatapan serius. Apa, Bang? Berhenti aja ya Dek, dari kesatuan kamu. Pinta Chandra dengan mata berkaca-kaca. Deh. Jantung Cakrawala seolah melewatkan satu detakan. Ia menatap tak percaya ke arah si sulung yang tiba-tiba. 69. Mengutarakan hal yang tak pernah terlintas di benak dirinya. Zahira dan Aisyah juga tak kalah terkejutnya dengan Cakrawala. Semua keluarga tahu bahwa TNI adalah separuh nyawa seorang Andi Cakrawala. Sejak kecil keinginan itu sudah tertanam kuat dalam diri Cakrawala sampai detik ini. Berhenti. Lirihnya mengulang ucapan Chandra. Iya, berhenti, angguk Chandra. Abang gak bisa lihat kamu seperti ini lagi, Dek. Sudah cukup, tolong. Pinta Chandra penuh permohonan. Tapi, Bang. Maafkan abang kalau abang egois. Tapi, abang benar-benar gak bisa kehilangan kamu, Cakra. Kejadian kemarin benar-benar nyaris membunuh abang. Setiap malam, abang memimpikannya Eta ayah, yang datang dan meminta abang untuk menjaga kamu. Abang benar-benar merasa bersalah.
Abang gak bisa kehilangan kamu ataupun Zahira. Sang pembela negara membuang muka sambil menyeka sudut mata yang mengeluarkan cairan bening. Keluarga dan TNI adalah dua hal yang sangat penting untuk dirinya. Lantas, ketika ia dihadapkan pada pilihan yang mengharuskan ia hanya boleh memilih satu, Cakrawala merasa itu benar-benar pilihan sulit. Pikirkan baik-baik, Dek. Abang bahkan merasa bersalah kepada Eta karena sampai sekarang belum juga bisa menikahkan kamu dengan perempuan yang tepat. Aku belum mau menikah, Bang. Mau sampai kapan kamu mau melajang, Cakra? Tanya Chandra dengan suara sedikit meninggi. Usiamu sudah 34 tahun. Usia yang sudah sangat matang untuk membina rumah tangga. Cakrawala memilih diam. Untuk kali ini saja, ia akan membiarkan Chandra mengomelinya panjang lebar. Ia wajar. Ia merasa maklum dengan segala kemarahan Chandra hari ini. Walau nada suara sang kakak meninggi, namun sejatinya Cakra paham bahwa semua itu hanya bentuk kekhawatiran Chandra terhadapnya. Nanti aku pikirkanlah, Bang. Lagi pula, nyari calon istri nggak semudah nyari bawang di pasar. Apalagi, dengan kondisi fisik aku yang sekarang kayak begini, ucap Cakra kemudian. Muka abang tetap ganteng, kok. Celetuk Zahira. Walaupun abang kece alis kepang-kepang cede pincang-pincang sedikit, tapi muka sama dompet abang kan sangat menjanjikan, guraunya untuk menetralkan kekesalan Chandra. Dasar nakal. Berani ya, ngomongin abang kayak gitu, ucap Cakra sembari memiting kepala sang adik. Ampun-ampun, teriak Zahira sambil menepuk-nepuk lengan Cakra yang mengunci lehernya. Berharap dilepaskan namun Cakra malah menggelitik perutnya. Chandra membuang muka. Hendak tertawa namun rasanya kok gengsi, iya. Berkendara dari perumahan Green Place menuju ke perumahan Cempaka hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai di depan sebuah rumah megah berlantai 3. Mobil yang dikemudikan Ahsan kemudian memasuki halaman rumah yang bergaya Eropa klasik tersebut. Terdapat air mancur dengan patung Dewa Amor yang seolah melesatkan anak panah di puncak air mancur itu. Tanaman bonsai berharga puluhan hingga ratusan juta menghiasi halaman dengan begitu apik dan tertata rapi. Masuk yuk, Bang. Ajak Ahsan pada sang kakak. Atar melangkah dengan ragu. 3 bulan sudah ia tak pernah menginjakan kaki di rumah ini. Dan, sekarang akhirnya ia harus bertemu kembali dengan laki-laki yang telah menghancurkan hati ibunya. 70. Assalamualaikum, teriak Ahsan begitu memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab seorang Art Parubaya. Loh, Mas Atar juga datang, toh. Masya Allah, tambah cakep aja, Mas. Imbu Art bernama Tini tersebut. Bang Atar aja yang dipuji cakep, Bi. Protes Ahsan. Kalau Mas Ahsan kan ketemu Bibi tiap hari. Bosan ah, kalau dipuji terus. Ahsan mencebik sementara Atar tersenyum. Bibi apa kabar? Tanya Atar. Alhamdulillah, baik Mas. Ayah mana, Bi? Tanya Ahsan pada sang Art. Bapak di lantai 2, Mas. Di ruangan kerjanya, jawab Bitini. Ya sudah, aku sama Bang Atar ke atas ya, Bi. Tolong bikinin minum. Susu coklat hangat 2 gelas, ya. Tita Ahsan. Iya, Mas. Makasih Bibi cantik, kata Ahsan Yanmek membuat Bitini langsung mendelik sebal menanggapi gombalan. Ahsan. Kedua kakak adik itu langsung menaiki tangga menuju ke lantai 2.
Ruangan kerja ayah mereka terletak di ujung kanan di lantai tersebut. Langsung saja, mereka mengetuk pintu dan mengucap salam kemudian masuk setelah dipersilahkan. Tar. Panggil seorang lelaki parubaya bertubuh agak berisi dengan perut buncit. Apa kabar? Iya. Tanya Atar seraya mencium punggung tangan sang ayah dan diikuti Ahsan setelahnya. Ayah baik, nak. Kamu sama ibumu bagaimana? Tanya sang ayah sambil melepas kacamatanya. Atar baik. Dan ibu, masih sama seperti dulu. Kakinya belum ada perkembangan, ucap Atar datar. Pak Umar, ayah kandung Atar dan Ahsan menghela napas dalam. Dipandanginya wajah sang anak sulung dengan penuh rasa penyesalan. Kamu masih belum memaafkan kehilafan ayah, Tar. Atar terdiam sesaat. Ia mengalihkan pandangan dari tatapan penuh penyesalan sang ayah. Sang adik turut menunggu jawabannya dengan wajah penuh harap. Sudah Atar katakan, Atar sudah memaafkan ayah sejak dulu, kata Atar. Tapi, kenapa kamu belum mau kembali ke rumah ini, nak? Lirih Pak Umar sedih. Jujur, ia rindu dengan Atar. Sulungnya yang begitu dewasa dan sangat bertanggung jawab. Atar mana tega meninggalkan ibu sendirian, ya. Lagi pula, rumah ini selalu mengingatkan Atar tentang peristiwa yang bahkan sampai detik ini, masih terekam jelas tanpa ada satu bagian kecil pun yang terlewat dalam memori Atar. Pemuda itu menarik napas panjang. Sudah ada Ahsan yang menjaga ayah di sini. Biarkan Atar yang bertugas menjaga ibu di sana. Ini juga rumahmu, Tar. Kenapa kamu tidak pernah mau menginap di sini? Ahsan saja sering menginap di rumah sana. Kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama? Berat? Ya. Lirih Atar tertawa pelan. Seharusnya, ayah mengerti bagaimana perasaan Atar sekarang. Pak Umar menunduk. Ia tak bisa berbuat apa-apa lagi demi memaksa Atar untuk menginap di rumah. 71. Megahnya. Setidaknya, terima fasilitas yang ayah beri untukmu, Tar. Atar masih sanggup berdiri di kaki sendiri kok, iya. Tolak Atar. Kalau suatu hari Atar merasa sudah tak mampu membiayai kebutuhan ibu dan terapinya, pasti Atar akan datang pada ayah. Dan, Atar harap, tawaran ayah tetap berlaku pada saat itu. Tentu, angguk Pak Umar. Tawaran ayah berlaku seumur hidup. Kamu dan Ahsan adalah anak kandung ayah. Ahli waris kekayaan ayah. Mana mungkin ayah menolak memberimu apapun yang kamu mau. Termasuk demi ibu. Pak Umar terdiam sejenak kemudian mengangguk. Ya, termasuk demi ibu kalian. Tujuan ayah memanggil Atar ke sini buat apa, ya? Atar langsung masuk pada pokok pembahasan mengapa dirinya diminta untuk datang bahkan dijemput paksa oleh Ahsan di bandara. Ayah hanya rindu, aku Pak Umar jujur. Sudah 3 bulan kamu tidak pernah mengunjungi ayah. Maaf. Atar sibuk. Ini aja, baru pulang dari luar kota dan dijemput langsung di bandara sama Ahsan tadi. Sore. Luar kota. Buat apa? Tanya Pak Umar heran. Mengurus tanah warisan ibu yang diklaim Om Basri sebagai jatahnya. Pak Umar mendengkus kesal. Basri adalah mantan kakak iparnya. Masih serakah juga lelaki itu. Pak Umar berucap kesal seraya memukul pelan permukaan meja kerjanya. Atar dan Ahsan hanya mampu tersenyum. Tak lama, datang Bitini mengantarkan 2 gelas susu coklat hangat untuk anak majikannya. Makasih ya, Bi. Ucap Ahsan. Sama-sama, jawab Butini sumringah.
Setelahnya, wanita parubaya itu kembali keluar dan membiarkan Atar dan Ahsan melanjutkan perbincangan dengan ayah mereka. Tar, ayah sudah beli rumah yang nggak jauh dari sini. Ayah harap, kamu sama ibu kamu bersedia pindah ke sana. Nggak usah, iya. Rumah kami cukup nyaman untuk ditinggali kok, tolak Atar. Pak Umar merasa begitu sedih mendengar penolakan Atar. Apalagi, kalimat Atar terasa seperti orang asing di matanya. Bukan kalimat akrab selayaknya anak dan ayah. Malah seperti majikan dan pekerja. Ini kunci rumahnya, ucap Pak Umar seraya menyodorkan sebuah kunci rumah. Sesuai keinginan kamu, rumahnya rumah sederhana. Tidak mewah seperti ini, imbuhnya seraya memasang kacamata kembali. Nggak usah, iya. Kekeh, Atar menolak. Setidaknya, kalau tempat tinggal kita berdekatan, kamu bisa sering-sering kemari, Tar. Ayah sudah tua. Umur nggak ada yang tahu, nak. Atar kembali membisu. Terima aja, Tar, kata Ahsan. Ia mendukung tindakan sang ayah karena Atar memang selalu berkelit jika dimintai sang ayah untuk datang berkunjung. Berbeda dengannya, yang bisa datang kapan saja menjenguk sang ibu, Atar malah selalu menolak dan beralasan sibuk atau tidak keburu jika harus ke rumah sang ayah. 72. Memangnya, rumahnya di mana? Tanya Atar pada akhirnya. Di perumahan Green Place. Nggak jauh dari sini. 73. Udara pagi terasa begitu dingin menyergap. Zahira yang mendengar bunyi alarm berdering berusaha membuka kelopak mata yang seolah menempel dan tak mau diajak bekerja sama. Namun, demi melaksanakan kewajiban, perempuan itu tetap memaksakan untuk bangun. Berjalan dengan agak sempoyongan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu lalu lekas beranjak menuju musala kecil di dalam rumah untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh selesai ditunaikan, Zahira dan Aisyah kemudian beranjak menuju ke dapur. Berkutat dengan berbagai bahan masakan yang akan diolah menjadi sarapan pagi untuk seluruh keluarga. Pagi ini, wajah-wajah ceria kembali terlihat setelah hampir 2 bulan terakhir nampak begitu muram. Tentu Zahira begitu bahagia melihat keceriaan kembali mampir dalam istana kecil mereka. Riuh suara Baim yang sedang memperebutkan mainan dengan kakak-kakaknya terdengar hingga ke dapur. Sementara, arah si bungsu nampaknya masih terlelap tanpa terganggu suara bising para kakak lelakinya. Sesekali, sayup terdengar suara Chandra yang menegur keempat jagoannya tersebut. Tawa Cakra yang menggoda para keponakannya juga tak kalah ribut. Hah! Suara-suara gaduh dari sang keponakan bagaikan orkestra yang memainkan lagu terindah untuk menemani pagi Zahira. Rasanya menyenangkan walau agak riweh. Zira berangkat ya. Pamit Zahira terburu-buru usai selesai sarapan. Hati-hati, sahut Aisyah dari dalam. Iya, Assalamualaikum, ucap Zahira. Waalaikumsalam, jawab kakak-kakaknya serentak. Zahira begitu bahagia dengan kehidupannya kini. Ia bersyukur dikelilingi orang-orang baik dan beraura positif di sepanjang harinya. Ada keluarga yang selalu mendukung, sahabat yang setia menemani serta para pegawai yang bekerja keras demi mencapai kesuksesan bersama. Makan siang bareng, yuk. Ajak Aurel yang berkunjung ke kafe Zahira saat jam sudah mendekati waktu makan siang. Boleh. Mau makan di mana? Di sini atau di tempat lain? Zahira menutup laptop di hadapannya lalu menatap Aurel. Kata Gisela, ada restoran grill yang enak dekat rumah dia. Ke sana yuk.
Aurel nampak antusias seraya meletakkan tas mahalnya di atas meja kerja Zahira. Lagi, wanita berhijab itu tercengang melihat tas baru milik sang sahabat. Tas keluaran brand ternama yang harganya cukup fantastis serta limited edition. Terkadang, Zahira bertanya dalam hati, sekaya apa para sahabat-sahabatnya itu. Gisela ikut. Tanya Zahira yang kini mengalihkan pandangan dari tas Aurel ke sang empunya. Jelaslah, angguk Aurel. Kalau dia nggak mau ikut, mana mungkin dia rekomendasiin resto dekat rumahnya dia, imbuh pengacara muda tersebut.